15. Cukup itu aja. Yang perlu dicek langsung dibuka adalah yang rokok. Kalau kontainer isinya rokok, wajib dicek langsung oleh driver, oleh tim di toko. Itu namanya proses unchecking. Ya, pejabat toko ini juga memastikan bahwa tidak hanya secara fisik barang diterima, tetapi juga harus secara data. Ini pentingnya pejabat toko. Memastikan bahwa semua data sesuai antara data di on-hand komputer sama data fisik sesuai. Prosesnya ini pun lagi-lagi sudah terautomisasi, tinggal diproses saja pengakuan bahwa secara fisik toko ada penambahan item, secara data juga ada penambahan. Jangan cuma sebelah, fisik diterima tapi data nggak diterima. Ini bisa terjadi plus karena tidak nambah di data, nambah di fisik. Atau sebaliknya, datanya diterima, fisiknya dianggap nggak ada gitu ya. Ya bisa jadi kondisinya minus malah. Barang yang ada nggak ada tapi dibilang ada, itu juga masalah. Jadi pejabat toko lebih fokus kepada proses dari pemastian secara data. Validasinya betul-betul dikondisikan dengan data dan administrasi. Itu bedanya kru dengan pejabat di penerimaan barang warehouse. Driver saat datang ke toko bawa faktur apa saja yang dibawa dengan kondisi yang ada. Semua toko sudah menggunakan alat bantu PDA. PDA ini ada di 21.000 toko something. Alat bantu untuk men-scan produk, memastikan kontrol produk agar tidak salah produk. Jadi pakai penggunaan PDA itu pakai barcode. Scan barcode sudah memastikan bahwa barang tidak akan salah. Untuk toko-toko yang PDA-nya rusak, maka boleh diinformasikan ke koordinator agar nanti pengirimannya menggunakan faktur kembalian dulu kalau PDA-nya rusak. Tapi saat ini sudah jarang sekali dan sangat tidak ada bahkan kondisi PDA rusak karena harus diupdate sama sistemnya Alfamart. Jadi kalau PDA-nya rusak dikirim lewat faktur, fakturnya dikirim sama driver. Kalau PDA-nya ada, maka tidak akan dikirim by faktur, hanya dikirim list kartonannya saja, checklist kontainernya sama kemasan kartonan saja. Jadi cuma kartonan ini ada 15 karton, cuma kartonnya aja, nggak perlu isinya. Kontainernya juga cuma kontainernya saja. Dan ada form yang diusulkan untuk administrasi atas pengiriman yang sebelumnya. Kalau ada barang yang rusak pengiriman, pakai form yang ada. Ini tugas pejabat untuk bisa memastikan diterima di toko. Lalu apa yang dari toko keluar, yang disiapkan dokumen apa yang bisa diberikan ke warehouse, itu ada BSTKP ini kotak peluru ya. Di beberapa konteks cabang, kotak pelurunya sudah tidak digunakan karena sudah pakai sistem storannya pakai CDM. Kotak peluru itu untuk sarana yang disediakan untuk bisa mengirimkan uang hasil penjualan pada penjualan yang kemarin. Jadi yang kemarin dihitung ada 12 juta, 10 juta, disiapkan uangnya, dimasukkan kotak peluru untuk dikirim bersama datang barang, nanti masuk ada kotak sendiri, ada gembok lagi di dalam truknya untuk dibawa ke warehouse. Tapi sekarang dengan perubahan teknologi sudah ada beberapa yang pakai CDM. Jadi cash deposit mesin. Jadi di satu toko ada 15 toko Alfamart di wilayah sekitarnya. Satu toko itu ada mesin anjungan untuk setoran tunai. Namanya CDM. Bukan untuk umum, bukan untuk konsumen umum. Bukan seperti ATM BCA, bukan. Tapi CDM, cash deposit mesin, untuk teman-teman di sekitar toko yang dekat dengan toko hotel 15 toko, setorannya lewat mesin itu. Jadi itu kalau masih ada di Gorontalo mungkin masih ada, mungkin pakai kotak peluru. Ada surat jalan kardus itu juga disiapkan. Nota retur barang kalau ada barang yang diretur, tidak hanya fisik yang dikirim tapi juga administrasinya juga dilakukan dengan retur. Kemudian form tadi usulan, kemudian ada ekspedisi warehouse dan surat jalan internal. Bagaimana proses terima barang saat datang barang di toko? Itu konteksnya memang dengan alur dan sistem yang terbaru. Sistemnya unchecking dan siapkan proses penerimaan dengan baik sesuai dengan alur yang ada. Tidak perlu diingat juga karena kondisi ini bisa berulang. Yang penting toko tahu kapan setiap hari apa datang barang ke toko, jam berapa datang ke toko mereka sudah tahu. Tinggal dipersiapkan saja. Semoga besok-besok pas Bapak Ibu masih magang ada shift 1 datang jadi tahu prosesnya seperti apa. Oke, lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Ini yang pertama sudah selesai di barang warehouse. Lanjut. Baik. Lanjut. Yang kedua adalah tentang BKL gitu ya. Barang kirim langsung. Definisinya
Barang kirim langsung itu adalah barang dagangan yang dijual di toko di mana pengirimannya dilakukan oleh supplier langsung ke toko. BKL yang datang ke toko contohnya ini bisa es krim, yogurt, nugget, air mineral, galon, roti, produk sari atau produk dari supplier BKL ini yang diizinkan untuk datang ke toko untuk kirim langsung. Kenapa ini bisa jadi hal yang penting yang boleh dilakukan oleh para supplier yang diizinkan? Karena memang terkait produk yang memang perlu perlakuan khusus. Kayak Campina es krim ini kan perlu di freezer dengan suhu minus 18 derajat. Kalau kondisinya tidak, maka akan mencair. Yang tadinya harusnya es krim jadi air krim, begitu kan ya. Jadi bentuknya kalau kalau tidak di tempat khusus freezernya, ya bagaimana bentuk SpongeBob di dalamnya. Es krim Doraemon jadi apa kalau di display di gudang. Jadi karena alasan itu, jadi langsung kirim ke toko, jadi langsung masuk freezer. Tidak diperkenankan untuk di luar. Karena suhu ruang akan mempengaruhi bentuk dari es krimnya. Air mineral galon juga penanganannya khusus. Kenapa? Karena memang begitu berat. Karena cuma air 19 liter. Jadi biasanya ada langsung datang dari truk-truknya supplier. Jadi ini yang diizinkan beberapa supplier yang memang boleh kirim langsung ke toko. Barang kirim langsung. Alurnya, tim toko menggunakan sekarang yang terbaru lagi. Bersamaan dengan cara sistem yang digunakan untuk penerimaan barang warehouse dengan unchecking, di BKL juga kita perbaiki juga alur prosesnya dengan menggunakan LPB by PDA. Jadi namanya di sini adalah LPB by PDA. Jadi menggunakan alat bantu. Dulu sebelum ada perubahan ini, semuanya pakai sistem mengandalkan kayak tadi penerimanya. Jadi polanya aja kita balik. Karena urusannya yang tadi barang warehouse adalah barang internal, cukuplah dengan karton berapa, dengan kontainer berapa itu cukup. Kalau ada permasalahan, selesaikan masalah di dalam. Tapi kalau BK dulu, sistem yang diterapkan saat ini di warehouse itu diterapkan di BKL. Jadi cuma dihitung jumlah kartonnya aja tanpa dilihat isi. Dan luar biasa banyak oknum driver yang nakal. Karena sistem canvassing yang dibawa sama driver bukan bawa kartonan utuh dari pabrik mereka, tapi sistemnya memang di packing langsung di truknya. Datang ke toko, lihat faktur, baru dibuka, ya isolasinya ada, kartusnya juga ada. Tim toko tidak pernah tahu tuh check-in, karena hanya percaya kondisinya dalam satu karton utuh. Padahal di kartoninya bukan dari pabrik, tapi dari truknya dia saat datang ke toko. Dan rentan kali salah. Apa yang terjadi? Begitu SO, pedal pop minus 500.000. Hula-hula minus 400.000. Misalkan lagi ada es krim SpongeBob gitu ya, minus 200.000. Yang secara nalar es krim nggak mungkin hilang dicuri, begitu ya. Tapi hilang, tapi selisih. Di mana letak lubangnya? Ada di penerimaan awal. Di penerimaan awal ini diganti sistemnya sekarang. Tidak boleh hanya lihat jumlah kartonnya saja. Harus pakai PDA. Dulu PDA ini digunakan untuk yang warehouse. Sekarang ditukar. Yang warehouse pakai unchecking, cukup yang karton dan kontainer. Yang alat bantu PDA-nya ini digunakan buat BKL. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bisa ya? Aman ya? Halo? Aman, Pak. Aman ya? Jadi alat bantu PDA ini nanti Bapak Ibu juga lihat di toko alat bantu yang kedua setelah tablet. Jadi ada alat bantu dua di toko untuk kerja sistem di toko PDA dan tablet. PDA itu personal data asisten. Jadi personal data asisten digunakan untuk LPBY PDA. Tidak ada lagi yang namanya hula-hula itu isinya harusnya satu karton 24, cuma dilihat dari luarnya aja. Bisa jadi pas dibuka isinya cuma 21, tinggal 20. 3 piece satu karton lumayan. Sehari kirim 20 toko, saya itu yang ngirim drivernya. Saya tidak bilang tidak menjelekan karena memang sudah banyak oknum driver yang nakal. Dan kasihannya anak toko kita yang harusnya nggak bayar tapi harus bayar. Itu yang paling nggak diinginkan gitu ya. Bayar kalau kamu memang gunakan, bayar kalau memang kamu beli, bayar kalau memang kamu mau. Tapi kalau kamu nggak merasa menghilangkan, kamu nggak merasa makan, kamu merasa beli, kamu ganti. Itu yang
ya rasanya kok nggak adil begitu. Makanya